Warga yang tinggal di sekitar Gunung Wayang percaya ada sosok mistis yang menguasai hulu sungai tersebut. Juga ada kerbau. Kerbau. Iya, cuman kepalanya aja yang kelihatan. Dia bertanduk, tapi yang sebelah kanannya tanduknya seperti yang mau lepas gitu. Kayak ngegantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman wangi misterius. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sebelumnya, kita sudah mengetahui sedikit cerita tentang asal mula Sungai Citarum dan ada fenomena apa saja di sana. Yang akan saya bahas kali ini adalah sumber mata air yang berperan penting untuk masyarakat banyak. Selain dijadikan objek wisata, di tempat ini terdapat pula titik nol Sungai Citarum yang disebut Hulu Citarum. Ingin tahu selanjutnya? Mari kita simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan berikan komentar terbaik kalian ya, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lainnya dan membangun channel ini agar lebih maju. Situ Cisanti, nama danau buatan yang jika diartikan suci dan mensucikan. Danau yang menampung air dari 7 mata air utama Sungai Citarum. 7 mata air tersebut adalah mata air Pangsiraman, Cikolebere, Cikawadukan, Cikahuripan, Cisadana, Cihaniwung, dan Cisanti yang terletak di kaki Gunung Wayang, Tarumajaya, Kertasari, Bandung. Selain untuk tempat berwisata, situ Cisanti menyimpan banyak cerita. Entah dari cerita mistis dan kejadian nyata. Terbukti entah sejak kapan banyak masyarakat yang datang untuk berziarah. Menurut cerita di sana, setiap mata air memiliki kesaktian. Misalkan, mata air Pangsiraman yang memiliki khasiat bagi orang-orang yang kurang beruntung dalam hal perjodohan, jabatan, atau kekayaan. Ada lagi mata air Cikahuripan untuk mendapatkan ketenangan batin, mata air Cikawudukan untuk kesaktian. Mitos ini masih tetap menjadi cerita di kalangan masyarakat Sunda. Bahkan masih ada sejumlah pejabat yang datang ke sini untuk mandi di sejumlah mata air. Siapa sangka tempat wisata ini dahulunya adalah tempat pelarian dan singgahnya tokoh penting bagi masyarakat Sunda yang dikenal dengan nama Raden Dipati Ukur.
Beliau adalah udana para bupati Priangan pada abad 17 yang memimpin pasukan besar untuk penyerangan pasukan Belanda di Batavia tahun 1628. Saya itu saksinya. Pangeran Jayakarta mengizinkan VOC untuk mendirikan benteng di Batavia. Dipati Ukur, ampunten sinuwun. Kulon teh sudah menolak mendukung Mataram. Situ Cisanti berperan penting bagi masyarakat. Dari sinilah aliran Sungai Citarum dimulai. Dengan luas sekitar 5 hektar dan dikelilingi hutan, konon debit air tidak akan mengurangi atau membanjiri saat musim penghujan ataupun banjir. Diceritakan juga, hingga sekarang belum ada yang tahu kebenaran pasti kedalaman Situ Cisanti. Beredar kabar jika di danau buatan tersebut terdapat siluman ular yang sering menampakkan diri. Sosok ini berwujud ular besar berwarna hitam dengan ciri-ciri seperti Raden Kalung. Raden Kalunglah yang menjadi raja dari siluman ular dan menguasai Sungai Citarum. Belum lagi cerita tentang pohon beringin besar yang bernama Kiara Jegang. Dulu tuh waktunya sekitar jam 10-an lah. Siang. Ya. Saya ambil itu lalapan dari sini. Nah saya menjadi itu di sana dekat ya belokan sana itu kan di sana ada kayu seperti kayu lah. Saya loncat ke sana gitu ke dalam situ ini. Nah, ternyata lama kelamaan kayaknya ini yang semacam kayu itu yang lapuk itu maju. Gitu. Oh ini katanya orang-orang kalau di sini mah banyak ular besar-besar tapi di dalam katanya. Kalau orang Sunda mah ini menyebutnya ular nahun gitu. Dia besar paling 70 cm lah diameternya. Rupanya hitam. Tapi ininya pakai selendang gitu. Ininya ya, ininya putih, yang ini merah sampai di sini. Tempat itu pun dihuni oleh makhluk gaib dan dikuasai oleh sosok yang bernama Eyang Jati Pemuka Lawang. Bercerita tentang misteri, di daerah ini pun terdapat makam dan penjelasan keramat Eyang Dipati Ukur yang banyak didatangi para peziarah. Kabarnya, para peziarah akan diminta mandi di mata air dan kemudian diminta memotong tongkat kayu sepanjang 2 rentangan tangan. Jika panjang tongkat dan makam sama, maka keinginannya akan tercapai. Pemotongan kayu dan pengukuran tongkat hanyalah sebagai simbolisasi keberuntungan saja. Yang hakikatnya, apapun keinginan kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat untuk meminta. Dari sedikit cerita yang saya bagikan, saya ingin mengajak kepada sesama untuk terus menjaga dan melestarikan alam. Apalagi di sana terdapat cerita dan sejarah pada pendahulu. Wangi Misterius undur diri, pamit, silih asih, silih asuh, tetap jagi, tetap jaga. Teruskanlah hidup walaupun tidak ada yang mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wangi Misterius.